Memang Prof. Ikrar kan sangat mendukung Pak Jokowi dan juga sempat diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia tahun 2017. Betul. Nah, tapi saya dengar nih Prof ini sempat waktu nulis tentang Pak Jokowi di tahun 2023 ini sempat nangis nih, kayaknya apa itu maksudnya? Ya, itu? jadi gini ya, saya pulang Oktober 2021 ya. Yang saya kaget itu adalah teman-teman ya, teman-teman saya yang ada di KSP atau yang ada di kantor sekretariat negara gitu ya, yang dulu sama-sama menjadi pendukung Jokowi lah gitu kan. Termasuk juga ada seorang yang pengelola lembaga survei ya, yang undang saya juga acara ulang tahun ke-10 lembaga survei dia gitu kan. Nah di acara ulang tahun ke-10 itu ya, saya kaget aja gitu loh. Kenapa? Kaget, ya kok teman-teman agak lain gitu kan. Maksud saya nggak seperti dulu gitu kan. Kalau dulu kan guyup, terus bisa saling ya apa kabar, terus pokoknya ngomongnya lebih tuh hangat gitu ya. Hangat lah gitu kan. Terus saya merasa kok seperti saya ini kayak alien aja gitu kan. Iya, saya jauh ya. baru pulang dari benua mana gitu ya, atau dari dunia mana, kok kayaknya ada sesuatu yang agak aneh. Agak menjauh ya. Agak aneh ya. Nah, walaupun saya cuma itu saya rasakan cuma saya taruh di hati aja. Nah kemudian saya juga lihat waktu itu mulai ada perkembangan ya mengenai bagaimana pandangan tentang Jokowi dan sebagainya ya. Termasuk juga teman lama saya ya, teman dalam artian kita memang nggak deket ya, tapi saya sama dia tahulah dulu sama-sama di UI ya, yaitu Rocky Gerung gitu kan. Itu kan Rocky Gerung tuh teman lama, dan kemudian apa nih, dia juga bikin pernyataan yang buat saya sangat sadis gitu ya, dan keras gitu kan. Terus saya bilang, nih Rocky ada apa nih gitu kan. Ya saya kesel aja gitu kan. Spesifiknya apa yang beliau dia bilang bahwa ini apa si bodoh atau si apa gitulah ya. Dia nyebut Jokowi itu sebagai apa. Terus kemudian ada lagi teman juga ya, yang juga saya kenal lama ya, walaupun itu junior saya di UI ya. Dia dari Fakultas Sastra, ambil jurusan kalau nggak salah Rusia ya. Fadlizon. Fadlizon itu kan juga kalau ngasih komentar tentang Jokowi itu kan nggak ada bagus-bagusnya lah. Dia masa ngitung apa namanya itu keberhasilan seorang presiden dilihat dari berapa kilometer jalan tol yang dia bangun kan. Kemarin kan juga masih ungkapan itu kan. Buat selama pemerintahan saya ada berapa tuh kalau nggak salah berapa ribu kilometer jalan tol kan. Nah waktu itu kemudian saya sempat ketemu Fadlizon. Zon, sini lu Zon, gue mau minta maaf ya. Gue mau melakukan disclaimer. Kenapa? Emang kenapa Mas Ikrar? Enggak, yang lu bilang tuh bener gitu loh. Apaan tuh Mas? Iya dulu kan lu bilang bahwa masa ngelihat keberhasilan orang dilihat dari berapa kilometer jalan tol yang dibangun, dan lu bener, baru gue sadar emang bener loh. Kalau mau dilihat kan kilometer jalan biasa lah, bukan jalan tol gitu kan, karena jalan tol itu kan berbayar, kemudian juga dibangun oleh swasta gitu kan, ya macam-macam lah gitu. Kalau kita ingat ya bagaimana apa namanya itu, saya juga dapat tugas dari Bu Retno Marsudi itu kan juga untuk bagaimana menjaga hubungan Indonesia dengan Tunisia, dan juga salah satunya juga bagaimana supaya apa namanya itu Tunisia itu tetap menjadi sebuah negara yang demokratis lah. Cuma sayangnya kan kita tahu ya bahwa situasi di Tunisia sejak 2018 itu boleh dikatakan demokrasi mengalami suatu penurunan yang tajam ya sejak Presiden Kais Saied itu membubarkan parlemen gitu kan. Ya seperti itu. Tapi begitu saya pulang ke Indonesia, wah rupanya Indonesia juga sama juga mengarah ya, ke malah mengalami penurunan demokrasi degradasi di dalam demokrasi kita gitu kan. Dan saya awal-awalnya sih saya masih percaya tuh sama Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa
kok urusan koalisi partai tanya sama saya, tanya dong sama pimpinan-pimpinan partai gitu kan. Nah, terus kemudian saya bukan lurah, saya ini presiden. Kalau saya dibilang lurah macam-macam itu. Dan saya masih menulis di Harian Kompas juga masih tetap yang positif ya. Bahkan saya nggak akan lupa ya, di salah satu tulisan saya, lead-nya itu mengatakan bahwa walaupun Jokowi itu bukan lulusan dari Departemen Ilmu Politik atau Ilmu Sosial, melainkan dalam bidang kehutanan ya, tapi rupanya dia tahu persis rimba raya politik Indonesia khususnya Jakarta. Bagaimana menguasainya ya? Ya, jadi sebenarnya terus terang tulisan saya tuh nggak salah, memang dia tahu, cuma sayangnya dia gunakan bukan untuk kebaikan ya, tapi malah untuk keburukan ya. Maksud saya dia benar-benar orang yang buat saya itu adalah auzubillah min zalik lah, telah menghancurkan demokratisasi yang terjadi di Republik ini ya, bahkan kemudian juga membangkitkan kembali nepotisme itu. Dan kenapa saya sejak itu berbalik badan dan dari orang yang mendukung menjadi orang yang sangat kritis terhadap beliau ya. Nah, begitu kita masuk 98, Anda tahu salah satu yang dikritik itu adalah persoalan KKN ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme gitu kan. Nah itu ya, padahal kalau kita bandingkan misalnya antara anak-anak Jokowi dengan anak-anak Pak Harto ya, mungkin Pak Harto itu masih bisa menahan diri untuk kemudian tidak menjadikan anaknya menjadi pengganti dia gitu kan. Jadi maksud saya itu kayak Tutut ya, itu kan cuma ya megang anak-anak muda, kemudian terakhir jadi Menteri Sosial juga cuma berapa bulan gitu kan. Iya, berapa bulan, kemudian dia aktif ngurusin anak-anak muda dari Timur-Timur atau kemudian pramuka yang juga dikumpulin dari berbagai daerah, kirap remaja, macam-macam lah ya, masih hal-hal yang seperti itu. Dan Anda tahu anak-anak Pak Harto itu kan tidak main di Partai Golkar kan, tapi mainnya di bisnis ya. Bisnis gitu kan. Cuma gara-gara bisnis itu makanya kemudian istilah korupsi, kolusi dan nepotisme itu juga muncul kan begitu ya. Dan satu-satunya anak Pak Harto yang menonjol atau ditonjolkan dalam bidang bisnis itu kan cuma istrinya Prabowo pada saat itu ya, yaitu Titi gitu kan. Jadi itu yang kalau kita lihat ya. Dan tapi kalau kita lihat sekarang ini kan Pak Jokowi ini kan bukan cuma satu orang yang ingin dijadikan wakil presiden gitu kan. Si Kaesang juga ingin dijadikan gubernur, Bobby juga ingin dijadikan gubernur, ya macam-macam lah gitu kan. Jadi yang membuat seorang Profesor Ikrar nangis tuh karena itu ya? Nangisnya itu karena ya bagaimana ya, saya menggambarkan seorang penguasa itu ternyata juga bisa lupa. Ya. Saya terus terang ya, saya tuh belajar tentang politik kekuasaan dalam kebudayaan Jawa ya, baik itu dari Ben Anderson ataupun dari Umar Said Murtono ya, yang nulis tentang state and statecraft ya, atau Ben Anderson kan juga nulis The Idea of Power in Japanese Culture gitu kan. Jadi ya begitulah ya, tapi rupanya ya saya lihat benar juga ya, bahwa seorang penguasa itu ya bisa lupa. Dia benar-benar memanggul lupa. Memanggul lupa itu baik itu lupa misalnya bagaimana asal usul dia, siapa yang membantu dia, siapa teman-teman dia gitu, dan sebagainya. Itu pokoknya demi kekuasaan itu semuanya bisa aja dia singkirkan, malah bisa menjadi lawan-lawan dia.